Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Selamat malam di Quotient TV. Saya hari ini mau berbicara ya tentang sebuah kritik ya dan masukan untuk Polres Jakarta, teman-teman. Jadi ada dua Polres ini yang sedang menangani laporan polisi ya, di mana saya sebagai kuasa hukumnya di sini dan juga pelapornya adalah istri saya, teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Ada dua laporan polisi di Polres ini yang bisa dibilang nggak berjalan ya teman-teman ya, dan ini disebabkan karena sumber daya manusia atau keahlian dan ilmu yang dimiliki oleh Polres ini tidak memadai, teman-teman ya. Saya akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama adalah kasus di Polres Jakarta Utara. Jadi kasus di Polres Jakarta Utara ini adalah limpahan dari sebelumnya Polres Jakarta Pusat, teman-teman. Nah, yang terjadi adalah tentang laporan penggelapan mobil, ya, dimana teman-teman melihat bahwa ini sering dialami oleh pengusaha ya teman-teman ya. Kayak contoh Hotman Paris pun juga sebagai lawyer, belum lama ini dia punya Hot Ramen itu manajernya menggelapkan uang katanya ya, ratusan juta ya. Sama halnya dengan LQ Indonesia Law Firm, di mana salah satu mantan karyawan kami ini ya itu menggelapkan kendaraan, teman-teman. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya kendaraan itu udah jelas milik dari LQ Indonesia Law Firm. Gak bisa dibilang menjadi haknya lawyer atau mantan pegawai terus tiba-tiba dibawa kabur, teman-teman. Itu udah jelas penggelapan ya. Tapi yang saya bingung ini ya, saya makanya heran apakah penyidik Jakarta Utara itu yang namanya Agung itu goblok atau tolol atau nggak ngerti hukum. Memang saya nggak ngerti ya. Jadi udah jelas-jelas di sini adalah perbuatan dia mengambil mobil itu adalah perbuatan penggelapan. Sama dia malah dicampurin dengan katanya LQ Indonesia Law Firm berhutang kepada orang ini, kepada si rekanan ini ya teman-teman ya. Terus saya tanya, saya sebagai pemilik law firm, saya bilang yang namanya ada utang itu harus ada dasarnya. Utangnya dari mana? Hitungannya mana di situ kan? Harus ada bukti-buktinya dong, ya kan? Jadi misalnya dia bilang kalau saya belum bayar gajinya dia. Nah, gajinya dia haknya di mana? Ternyata setelah dilihat saya keluarin dia Desember, dia minta gaji bulan Januari sama Februari, mana bisa? Ya, jadi saya bingung gitu loh. Ini hal satu nih ya, hal satu. Ini penyidik goblok apa tolol ya? Pak Kapolri, Pak Kapolres, kalau kalian punya penyidik yang tolol kayak begini, ya kan, nggak akan jalan itu kantor polisi. Udah jelas-jelas orang itu dipecat, dikeluarkan dengan tidak hormat, ya. Kenapa? Karena dianggap mencuri, diduga mencuri, ya, menggelapkan aset milik law firm di bulan Desember, dikeluarin di bulan Desember. Orangnya minta gaji Januari Februari, mana ada? Emang lu Januari Februari lu kerja apa? Dan padahal sudah jelas teman-teman ya, ketika masuk kerja itu ada perjanjiannya, ada surat perjanjiannya. Dan surat perjanjian itu jelas bahwa gaji itu hanya diberikan jika ada absensi. Itu ada hitam di atas putihnya. Tapi penyidik itu nggak mau baca, gue pura-pura bego aja. Jadi dia bilang karena saya disomasi oleh si rekanan tersebut ya, bahwa saya diminta membayar gaji dia yang dimana dia kagak kerja, dibilang saya berhutang. Kan lucu kalau kayak begitu. Itu satu ya. Kedua adalah dia meminta ya sukses video terhadap pekerjaan yang belum sukses. Ya. Jadi dia bilang dia bilang ada kasus asuransi jiwa Kresna, katanya sudah dibayar 100%. Padahal belum ada pembayaran 100% dari Kresna di situ ya. Dia bilang ada perdamaian ya. Saya bilang kalau memang ada perdamaian atau pembayaran 100%, mana buktinya? Dia nggak bisa membuktikan. Kan lucu teman-teman. Bayangkan kalau ada lawyer ngurusin kasus ya, dia benar-benar ngurusin kasus dan dia bilang damai, masa dia nggak ada buktinya? Surat perdamaian
Kan lucu kalau kayak begitu kan. Karena apa? Karena memang belum damai. Saya udah kasih tahu ke penyidik, Pak, ini tuh belum damai sama asuransi jiwa Kresna. Buktinya kita masih ada laporan polisi outstanding, Pak, di situ. Ya. Jadi saya udah kasih tahu. Jadi bagaimana si rekanan ini beranggapan ya kan law firm ini berhutang sama dia karena dia dipecat pada tugas dia yang belum selesai. Dibilang tugasnya dia sudah sukses. Gimana udah sukses? Namanya juga sukses fee. Sukses itu kalau berhasil, kalau dapat ya kan dibayarkan. Ya kalau belum dibayarkan ya belum di situ ya. Jadi ini saya udah kasih tahu ke penyidik-penyidik yang namanya Agung itu. Tapi dia kayak orang bebal. Makanya ya Pak Kapolres ya saya juga sudah melaporkan ini kepada pihak Propam ya. Kalau memang dari pihak Polres kalian nggak mau ngerjain, nggak mau bikin laporan polisi, ini laporan polisi udah setahun loh, ya sudah 1 tahun loh laporan polisi loh tentang pencurian, tentang penggelapan mobil aja nggak becus kalian Polres Jakarta Utara, ya. Jadi kalau polisi nggak becus kayak begini, terus masyarakat bagaimana mau memuji kalian? Mau memuji gimana, ya? Saya bilang sama kalian, jangan kalian itu kalau kemasukan suap dari pihak lawan, terus tiba-tiba kasus jadi stop, kasus juga jadi aneh-aneh di situ. Dibilang perdata, mana ada perdata bawa kabur mobil orang, bos? Ya, Anda tahu ya yang namanya fidusiari, ya. Yang boleh mengambil itu adalah kalau ada fidusiari. Ini jelas kok milik LQ Indonesia Law Firm di situ. Kok bisa diambil sama dia? Alasannya katanya ada hak retensi, ya kan? Ini lebih goblok lagi polisi kalau dia bilang ada hak retensi. Hak retensi itu adalah hak yang dimiliki lawyer terhadap kliennya, ya. Kalau LQ Indonesia Law Firm itu posisinya bukan kliennya si rekanan, bukan klien, ya. Posisinya dia adalah employernya yang memberikan kerjaan. Itu tidak ada hak retensi dan bisa dilihat ada surat perjanjiannya, surat perjanjian rekanan namanya. Ya, di surat perjanjian rekanan itu jelas tertulis bahwa segala barang, ya termasuk mobil, termasuk laptop, ya yang dimana dipinjamkan apabila sudah tidak bekerja atau dikeluarkan dari firma, maka itu harus dikembalikan. Itu sudah ada, sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Ya, dan hal yang seperti ini aja yang udah blak-blakan, ini kelihatannya penyidik ini tolol sekali, Pak, ya. Jadi Pak Kapolres, ini tolong dong penyidik kalian ini dibenahi. Pak Kapolri ini gimana? Ya, mobil aja ngurusin penggelapan 1 tahun gak beres kalian. Ya, kepolisian. Itu polisi tolol atau goblok, saya bingung, Pak, gitu loh. Kalau saya ngomong kasar nanti katanya saya nggak sopan, ya kan? Tapi ayolah kita berdebat hukum, ya. Saya bingung loh. Kalian kasus yang seperti gini aja nggak beres-beres. Udah naik sidik nih, udah naik sidik. Cuma ditentukan siapa tersangkanya. Kagak bisa nentuin siapa tersangkanya. Itu kan tolol. Ya, ini tolol ini Polres Jakarta Utara ini. Kalau saya lihat kayak begini, ini bodoh sekali, ya. Ini satu ya di Polres Jakarta Utara di situ. Nah, kita kalau berbicara lagi, ada lagi kasus lain di Polres juga, yaitu Polres Jakarta Barat, ya. Polres Jakarta Barat itu ada laporan polisi ya tentang kasus Indosuria yang sampai sekarang ini belum diberesin sama penyidiknya, dan bahkan penyidiknya ngeblokir nomor telepon si pelapor. Pak Kapolri, saya mau nanya, kalau penyidik blokir nomor telepon si pelapor, berarti dia nggak berharap ada hubungan dengan si pelapor. Lah, terus gimana pelapor mau berkoordinasi sama penyidik, Pak Kapolri, ya? Yang kayak begini kalau nggak diproses, terus mau diapain penyidik-penyidik kalian ini, ya? Saya bingung gitu loh. Makanya nih Polres Jakarta Barat ini ya memang perlu yang namanya belajar etika lagi. Seperti polisi-polisi cyber yang ngatain anak saya lonte di situ kan. Sekarang ada polisi lain di mana pihak nomor kontaknya si pelapor malah diblokir sama dia. Saya cuma bilang, Pak, yang kayak begini-begini ya,
merusak dan mencoreng nama kalian, nama kepolisian, ya. Saya nggak masalah, kalian kalau kagak mau ngurus nggak masalah, ya kan? Saya bisa viralin kok di situ. Saya nggak terlalu pusing karena yang dirugikan bukan saya. Korbannya itu adalah klien masyarakat, Pak, bukan Alvin Lim, ya. Saya nggak rugi. Saya punya biaya itu, saya punya modal, ya kan, atau saya punya lawyer fee itu sudah dibayar oleh klien. Jadi kalian kerjain atau nggak kerjain, saya mah udah untung, Pak. Ya, tapi kalian itu ya yang digaji oleh negara nggak mau ngerjain tugas kalian. Lah terus mau gimana? Polisi-polisi itu kalau malas-malas kayak begitu terus mau gimana? Kalian nih polisi cuma mau terima suap atau gimana sih? Saya bingung. Kalau mau terima suap ya ngomong minta, Pak. Saya kasih, Pak. Saya kasih. Minta. Ya. Kalian ini kan polisi, bukan pengecut, bukan tikus-tikus kan, bukan anjing-anjing kan, bukan binatang kan. Berarti apa? Kalau memang kalian mau minta duit, perlu duit, bilang sama saya, Pak. Saya kasih, Pak. Kalau memang kalian miskin, ya. Masa tugas kalian nggak mau dijalanin di situ? Apa itu kalau kayak begitu, ya? Dan saya pastikan penyidik-penyidik yang namanya saya sebut itu, saya sudah laporkan ke Propam. Nah, Propam ini bagaimana kerjanya? Pak Syahrar ini bagaimana? Apakah Anda ini sama kayak Fedy Sambo yang ceritanya ya yang diduga ya cuma ngumpulin uang judi online? Makanya sekarang judi online ini anteng-anteng aja. Pak Syahrar, apakah Anda menjadi koordinator dari judi-judi online tersebut, ya? Karena informasi dan desas-desus yang saya terima, Pak, ya kan, ini ada peran juga Anda, Pak. Ya, ada peran Anda. Karena Anda sebagai Kadif Propam bisa menertibkan polisi-polisi, reskrim-reskrim yang bermain judi online, Pak. Dan selama ini judi online itu tidak tersentuh, ya. Tidak tersentuh judi-judi online. Ya, anteng-anteng ada, adem-adem ayam aja. Coba saya tanya, ya, gembong judi online mana yang kalian tangani di Polri? Tidak ada toh? Coba 1 bulan terakhir ya, mana yang kalian tangkap? Ya, gembong mana kalian tangkap? Tidak ada di situ. Ya, saya minta kepada kalian, terutama kepada Kadif Propam, jalankan tugas Anda, Pak Kadif, Pak Syahrar. Ya, saya sudah kasih ini banyak laporan, Pak Propam, Pak. Tidak ada satupun yang Anda kerjakan, Pak Syahrar. Kerja Anda apa? Apakah Anda cuma mau menjadi pelindung judi online, Pak? Saya ini masyarakat loh, Pak. Saya ini lawyer loh. Saya ini kuasa hukum loh daripada para klien-klien loh. Saya sudah bikin laporan di Kadif Propam. Anda tidak mau jalankan, Pak, di situ. Ya, jangan pikir saya takut, Pak. Nanti saya labrak kantor Anda, saya tendang kantor Anda, saya bawa wartawan. Anda pusing nanti, saya bilang. Ya, coba saya kalau berani. Coba, tantang saya kalau berani. Tantang. Saya nggak takut, Pak Kadif. Ya. Kerjaan kok kagak diberesin. Laporan kok kagak diurus sama kalian. Jangan kamu pikir kamu bintang 2 terus saya takut. Saya tidak takut, Pak. Ya, saya sudah dengar desas-desus bahwa Fedy Sambo yang dulunya melindungi judi online, sekarang ini informasi yang saya dapatkan itu digantikan oleh Anda. Coba benar atau tidak? Kalau tidak benar, silakan Anda sanggah, Pak. Ya. Karena saya mendengarkan desas-desus ini saya sudah dapat, Pak. Ya. Anda ini pelayan masyarakat, Anda ini wajib terima kritik, Pak. Ya, Anda ini wajib terima kritik dari masyarakat. Ya, terutama dari kami para lawyer. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ya, selain saya dapat informasi, karena ternyata dari tugas-tugas yang saya sudah bikin laporannya, tidak ada satupun yang Anda jalankan, Pak Syahrar. Ya. Jadi tolong jangan main-main sama saya, Pak, di situ. Saya nggak pernah takut, Pak, sama Anda tuh nggak pernah takut, Pak. Ya, sama polisi manapun saya nggak pernah takut, Pak. Mau Anda bintang berapa juga saya nggak takut. Mau sampai bintang 5, bintang 7, bintang kejora saya nggak takut. Ya, karena apa? Saya menjalankan undang-undang, Pak. Saya sebagai lawyer. Dan saya membuat video ini sebagai kuasa hukum, ya, dari para klien saya, yang mana laporan propamnya tidak pernah Anda tindak lanjuti, Pak. Tidak ada satupun yang Anda tidak lanjuti, Pak Syahrar. Jangan memalukan ya, Pak, ya, saya bilang sama Anda.
dikasih laporan polisi. Pak, kalau mau laporannya banyak ini Pak, yang saya udah bikin laporan propam Pak. Tidak ada satupun ya anak buah Anda yang manggil saya. Dan informasi yang saya dapat, para propam tersebut sudah disogok sama yang dilaporin Pak. Makanya kasusnya mandek semua. Nah kalau polisi bisa disogok sama polisi, nah terus apa tugas propam? Katanya Anda benteng terakhir. Benteng terakhir aja brengsek kayak begini. Terus mau apa? Ya mau apa kalian? Pak, Anda itu digaji loh oleh masyarakat loh Pak Syahrar. Anda digaji loh. Makan Anda itu setiap hari ya dibayar loh oleh masyarakat. Ya pajak-pajak kami yang membayar hidup Anda Pak. Saya kasih tahu Bapak ya, binatang aja, anjing aja kita kasih makan Pak. Itu loyal Pak sama majikannya. Lah Anda polisi dikasih makan sama masyarakat, malah makan masyarakat. Apakah itu yang namanya polisi? Yang pasal 2 bilangnya melindungi, mengayomi ya masyarakat. Apaan? Pelayan masyarakat apa? Pelindung masyarakat apa itu? Pengayom masyarakat apa itu? Ya, saya tidak pernah melihat Kadipropam itu ada yang seburuk Anda loh Pak. Jadi Anda tuh nggak lebih baik daripada Ferdy Sambo Pak. Ferdy Sambo itu aduan saya itu masih ditindaklanjuti loh Pak. Saya masih dipanggil dan diperiksa Pak sebagai pelapor. Tetapi saya kasih tahu, ketika Anda yang menjadi Kadipropam sama sekali dipanggil diperiksa juga kagak Pak. Ya, makanya saya tanya tugas Anda itu apa? Pak Kadipropam tugas Anda apa? Jadi kalau ada laporan propam, laporan dugaan pelanggaran etik, didiemin aja, di filing aja kayak begitu. Makanya nggak heran polisi itu sekarang, polisi Indonesia itu terletak yang paling korup di satu Asia Tenggara. Anda itu jangan jadi oknum Pak, ya. Coba buktikan benar nggak kata-kata saya. Ada nggak laporan saya yang ada puluhan itu, belasan laporan propam ya, tidak ada satu pun yang Anda tindak lanjuti, ya. Jadi apa yang terjadi? Propam itu tumpul. Ya, propam itu tumpul. Saya bisa bilang propam itu tumpul. Dan tentu saja diduga keras ada suap menyuap di kalian. Polisi disuap oleh polisi. Kenapa? Karena nggak jalan itu laporan. Karena nggak jalan. Harusnya kalau ada laporan dugaan etik, minimal pelapor itu diperiksa Pak. Minimal. Kalau diperiksa aja juga kagak, berarti kan jelas Pak. Diduga keras ada suapan di situ. Ya, jadi masyarakat bisa lihat di sini betapa bobroknya institusi kepolisian kita. Kalau kemarin kalian melihat ada video ruko dibakar di situ ya. Sampai sekarang itu laporan polisinya di Jakarta Selatan itu Pak ya. Di Jakarta Selatan ya. Penyidiknya itu sampai sekarang itu juga nggak jelas, naik sidik juga kagak. Padahal jelas itu ruko sudah dibakar. Ada videonya dibakar, ditempati oleh maling-maling, penjahat-penjahat, preman-preman yang tidak punya hak, ya. Tapi mana tindak lanjutnya nggak ada. Polres Jakarta Selatan pun juga brengsek di situ, ya. Banyak oknum-oknumnya. Makanya saya udah kasih lihat nih di wilayah DKI yang ada 5 Polres, sudah 3 Polres jadi oknum Pak. Jakarta Barat, Polres Jakarta Utara, dan Polres Jakarta Selatan, ya. Kalau Polres di daerah Jakarta aja 3 udah nggak jalan, udah nggak bener, ya itu udah mayoritas Pak. Dari 5 wilayah Jakarta 3 udah nggak bener, ya. Ngerti ya Pak? Pak Kapolri, Bapak minta saya untuk berani mengkritik dan objektif, ya. Sesuatu yang baik saya puji. Kemarin kejaksaan akhirnya dia bekerja keras dan menangkap para penjahat, para koruptor. Kita seneng Pak di situ Pak, ya. Saya puji. Tapi Pak, divisi Anda, institusi Anda ini makin hari bukan makin baik Pak. Bukan makin baik. Makin hari makin berantakan Pak. Makin busuk Pak. Makin bau, makin kotor Pak. Semua divisi Pak, baik itu reskrim maupun itu propam Pak, itu busuk Pak. Polres-polres pun juga sekarang busuk Pak. Polda Metro pun juga kayak begitu Pak. Ketika kita laporin kasus UOB di Vismondev, itu sampai sekarang kagak jalan. Padahal yang di Mabes Pak udah ada tersangka Pak. Di Mabes bisa jalan, kenapa di Polda nggak bisa jalan? Ya, apa Pak? Karena nggak dapat duit Pak di situ. Kalau memang Pak ada biaya,
Mbok ya diumumkan Pak, bilang gitu loh, masyarakat kalau ada mau buat laporan polisi ini biayanya sekian. Kan kita enak Pak kalau transparan, tahu ada biaya kita akan bayar Pak. Tapi jangan nggak ada biaya dimintain Pak. Ketika dimintain kita kasih, kita kena suap nanti Pak. Di situ kena tipikor, dibilang gratifikasi. Jadi kita mau tahu Pak, mana biaya resmi, mana yang memang bukan biaya resmi Pak, gratifikasi. Kalau gratifikasi saya nggak berani Pak. Saya lawyer, masa saya disuruh melanggar hukum Pak? Ya, jadi kalau nggak ada biayanya bikin laporan polisi, terus diminta sama polisi, berarti polisi bukan jadi aparat penegak hukum, jadi koruptor dong Pak. Ya, nah kalau polisi jadi koruptor, berhak nggak saya bilang korupsi polisi itu busuk Pak? Berhak nggak Pak saya bilang seperti itu Pak? Salah nggak saya bilang seperti itu? Ya, saya sudah buktikan loh kepada kepolisian loh. Ya, bahkan saya sampai ada rekaman di mana anggota Anda, anak buah Anda itu secara berjamaah minta duit Pak. Ya, minta duit yang seharusnya tidak ada biaya Pak. Terus Pak Kapolri cuma bilang lapor ke Kadipropam, lapor Kadipropam. Pak, saya sudah lapor ke Kadipropam Pak. Aduannya banyak, nggak ada satupun jalan Pak. Lah terus apa yang mau saya lakukan Pak di situ Pak? Ya Pak. Jadi tolong Pak, yang seperti ini diproses Pak. Jika tidak Pak, saya akan teriak Pak tiap minggu Pak. Kalau perlu saya masukin koran, saya masukin berita, saya masukin TV tiap minggu. Saya mau tahu Pak, rusak nggak nama kalian kalau seperti itu? Iya kan? Saya bukan mau merusak, mencemarkan nama baik nama kepolisian loh, tidak, jangan salah. Itu bukan tujuan saya ya. Ini video adalah kritik dan video saya sebagai kuasa hukum. Ya, saya dapat surat kuasa, saya sebagai kuasa hukum, saya sangat kecewa terhadap laporan-laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ya, inilah video tersebut ya. Jangan kalian pelintut-pelintutin. Kalau mau penjarain saya nggak takut Pak. Iya kan? Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kalian itu adalah abdi masyarakat. Tapi yang terjadi sekarang, banyak dari kalian menjadi oknum masyarakat Pak. Oknum aparat. Ya, oknum penjahat, oknum koruptor Pak. Dan saya jujur Pak, saya nggak suka orang-orang seperti itu, oknum-oknum seperti itu. Kalau memang Anda oknum dan menjadi koruptor dan penjahat, jangan jadi polisi. Karena polisi itu adalah institusi yang saya hormati, saya respect ya, dan saya puji di situ. Tapi oknum-oknum seperti kalian inilah yang merusak nama kepolisian dan Bayangkara ya. Masyarakat, bantu saya viralkan video ini Pak ya. Karena polisi yang sekarang ini sudah jauh dari presisi ya. Kita lihat dari Tipit Exus yang gak jelas, sampai sekarang kasus Net 89 juga kagak jelas di situ ya. Gak jelas nih kasus Net 89 nih, disidik ulang atau bagaimana ya kan. Bahkan yang kabur pun seharusnya kan disidangkan di situ kan, in absentia. Ini juga kagak ada kabarnya di situ ya. Jenderal lagi di situ, Jenderal Wisnu ya. Kabur banyak itu yang kabur. Dari Indosuria kabur, si Suwito Ayub. Dari Net 89 juga kabur 2 orang, Andreanto ya sama Liau, Samuel Liau. Terus Wana Arta juga kabur ya. Evelyn Petruska di situ. Saya bingung loh. Polisi itu punya alat untuk mencekal, namanya cekal, cegah dan tangkal. Kok bisa pada kabur jadi tersangka ya kan? Kabur apa dikasih tahu dulu nih sama Pak Wisnu sebelumnya nih Pak? Saya mau tanya Pak di situ ya. Jadi teman-teman, saya kasih tahu teman-teman ya, situasi Indonesia saat ini hukumnya makin berantakan. Saya berharap Menko Polhukam yang baru ya dari TNI berani untuk menindaklanjut hal tersebut. Karena jenderal-jenderal polisi yang ada sekarang di jajaran Mabes itu banyak yang oknum dan banyak yang brengsek. Saya kasih tahu ya. Penjahat nggak ditangkap di situ ya. Laporan polisi nggak dijalanin, laporan propam tidak diproses di situ ya. Dan ini kalau dibiarkan, lebih baik polisi itu dibubarkan aja. Institusi polisi itu lebih baik dibubarkan saja. Kalau kayak begini tuh buat apa? Kalau ada laporan aduan nggak mau diproses, nggak usah ada institusi polisi lah. Karena polisi itu jadinya cuma jadi alat apa? Alat kekuasaan. Ya, alat kekuasaan.
orang-orang yang tidak sepaham dengan penguasa akhirnya ditangkap-tangkepin, ya. Orang yang melawan pengusaha kaya itu ditangkap-tangkepin. Itu yang banyak terjadi, ya. Dan ini membuat saya kecewa, ya. Ingat, saya ini lawyer, saya ini membela masyarakat, dan video ini saya gunakan untuk membela masyarakat demi kepentingan masyarakat. Kenapa? Bukan cuma laporan saya yang tidak jalan. Saya sudah tanya sama lawyer-lawyer lain. Lawyer lain juga bilang laporan mereka pun juga tidak jalan. Ya, laporan mereka pun juga tidak jalan. Laporan yang jalan adalah laporan yang polisinya disuap. Ya, pengancaman kakak adik berantem aja dilaporin polisi, dijalanin kayak begituan. Apaan polisi itu? Aduh, orang saling keluarga cuma saling kata mengata begitu doang dibilang ngancem. Kok bodoh sekali. Saya bingung loh. Polisi ini hal seperkara seece-ece diurus. Perkara yang benar-benar kriminal dia diem aja. Ya, ruko dibakar di depan muka dia juga dia tidak berani urus, dia tidak berani tangkap di situ. Kan lucu kalau kayak begitu. Aduh, polisi apa itu kayak begitu? Ya, sangat memalukan. Sangat memalukan. Ya, saya minta polisi, Pak Kapolri, ya, Pak Kapolri itu dipecat aja, Pak Syahrar itu dipecat. Dipecat aja itu yang kayak begitu. Nggak jalan. Pak Karyoto itu Kapolres sama penyidik-penyidik yang tadi saya sebut namanya, kayak Agung di Jakarta Utara, terus di Jakarta Selatan itu yang ngurusin kasus pembakaran di ruko Lebak Bulus yang nggak jelas-jelas, ya. Pelapor nelfon dia aja kagak pernah diangkat, tidak pernah dibales, Pak, di situ. Itu penyidik apa yang kayak begitu? Penyidik apa? Katanya pelayan masyarakat. Mau ditanya tentang perkembangan progres saja tuh tidak ada timbal baliknya. Itu yang kayak gitu dipecat aja Pak Karyoto. Kalau enggak akan merusak nama Anda. Ya, Anda sebagai pemimpin yang baik, tapi anak buah Anda itu bejat semua, Pak. Oknum-oknum, Pak, di situ, Pak. Dipecat aja itu yang kayak begitu, Pak. Proses hukum, Pak. Aduh. Ya, nyusahin masyarakat loh yang terjadi. Masyarakat bantu saya, masyarakat, ya. Saya bicara seperti ini bukan mau menjelekkan kepolisian, tidak. Saya bikin video ini pun atas permintaan Kapolri. Kapolri bilang, masyarakat yang paling tajam, yang paling keras, ya, mengkritik Polri, maka akan menjadi sahabat Polri. Ini saya kritik Polri. Saya berikan kritik. Kenapa saya berikan kritik? Karena saya membuat komplain terhadap laporan aduan yang saya masukkan ke kepolisian, ya. Jadi bukan tanpa sebab saya komplain ini, bukan tanpa sebab. Ada laporannya, ada aduannya, dan aduan itu tidak jalan sampai sekarang, ya. Polisi berbenahlah. Kalau kalian nggak mau dikatain banci, nggak mau dikatain kalian ini nggak punya akhlak, nggak punya moral, dan koruptor, ya terus apa? Ya terus Anda harus berbenah, introspeksi diri, menjadi lebih baik. Sehingga apa? Sehingga masyarakat juga nanti akan memuji kalian. Tapi kalau perbuatan kalian dan hasil kerja kalian itu buruk, lah terus mau dipuji gimana? Orang bertahun-tahun laporan polisi sepele aja, penggelapan mobil aja kagak jalan kok. Terus saya harus muji gitu, tepuk tangan gitu. Ah, ya nggak mungkin. Ya, sekali lagi Pak Kapolri, ya, pecat aja itu Pak Kadifropam itu. Ya, nanti saya akan menghadap Anda Pak Kapolri. Saya tunjukkan bukti-buktinya bagaimana begitu banyak laporan propam yang tidak ditindaklanjuti, Pak. Ya. Dan itu tidak benar. Yang namanya ada laporan itu kan Anda udah bilang laporan Anda harus tindaklanjuti. Ya tindaklanjuti dong. Terbukti atau enggak laporan kami. Jangan didiamkan aja, dipetieskan. Ya. Diproses itu ya Pak ya. Minggu ini nanti saya akan ke Mabes dan saya akan minta pertanggungjawaban dan saya akan bawa wartawan Pak di situ. Terserah kalian mau jadi dagelan atau kalian mau memperbaiki. Di situ nanti kalian yang memutuskan. Kalian ini mau jadi Polri yang presisi atau Polri yang korupsi, ya? Pikirkan Pak di situ Pak. Semoga video kritik saya ini
bisa menjadi ya cambuk dan bahan introspeksi untuk para jenderal-jenderal, terutama jenderal-jenderal ya. Kalian jadi jenderal-jenderal itu banyak yang kerjaannya cuma apa? Dapat duit bancakan dari tambang-tambang ilegal. Saya banyak klien-klien loh, Pak. Ya, dan nama-nama jenderal-jenderal itu saya kantongin loh, Pak. Saya kantongin tuh nama-nama jenderal tersebut. Jadi jangan dibilang saya tidak tahu, saya tahu di situ. Dan hal-hal yang seperti ini sebenarnya sangat mencederai keadilan di masyarakat. Ya, saya minta tolong satu demi satu polisi berbenah dan berberes. Ya, saya nggak mau menjadi seseorang yang membongkar borok-borok polisi di situ. Karena saya yakin kalian ini mampu apa? Membersihkan institusi kalian dari oknum-oknum Polri tersebut. Ya, saya rasa nggak perlu lah ada saya orang luar seperti saya itu ya yang sampai bongkar satu demi satu keterlibatannya. Tapi saya ingin kalian ini beresin, Pak. Ya. Kepada pihak-pihak terkait yang bingung tentang kasus apa yang saya bicarakan, silakan hubungi saya. Saya open kok selalu. Hubungi saya. Saya kasih tahu nanti mana-mana aja itu yang mandek ya. Laporan propam mana-mana aja yang mandek di situ. Kalau ada oknum itu harusnya diproses, Pak. Kalau ada laporan masyarakat tentang oknum-oknum propam. Saya bingung itu sama Syahrar ini, saya bingung. Ya. Dan jangan dipikir saya takut, Pak. Jangan dipikir saya takut. Akan saya hajar yang kayak begitu-begitu, oknum kayak begitu, walaupun dia jenderal, saya akan hajar. Saya nggak takut di situ. Ya, jadi tolong masukan saya ini dipertimbangkan dengan baik-baik. Ya, Pak Kapolri harap agar kritik saya ini diatensi dan didengarkan, Pak. Ya, terima kasih. Salam cerdas hukum.